أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Menjadi orang beriman itu beruntung. Tapi sebelum semuanya kita terangkan itu, kita harus tahu bahwa definisi Allah dan definisi manusia itu berbeda. Jika Allah menyatakan beruntung, itu beruntung menurut standar Allah. Enak, bahagia, benar, salah, itu menurut standar Allah. Yang bisa jadi kalau menurut standar manusia, nggak enak, nggak benar, itu nggak beruntung, nggak jelas, gitu kan. Karena memang sudah sejak dulu standarnya manusia berdasarkan nafsu, standarnya Allah berdasarkan kebenaran, ya akhirnya memang tidak ketemu. Begitu. Nah, dalam konteks ini Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ini. Surat Al-Mu'minun ini masuk dalam surat Makkiyah. Ada 118 ayat. Ya, termasuk surat ke-23 dalam susunan Mushaf Utsmani ini. Maka orang-orang beriman di dalam konteks ini harusnya bersyukur karena di sini disebut qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Kenapa beruntung? Ya karena tingkat keimanan itu tidak semua orang bisa punya. Misalnya aja kita lihat dari proses ya. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Materi yang disampaikan sama-sama nggak cocok dengan nafsu, nggak cocok dengan tradisi, bertentangan dengan banyak hal lah di masyarakat. Ada yang langsung beriman seperti Abu Bakar. Ada yang beriman setelah beberapa saat, ada Utsman, ada dan seterusnya. Ada yang beriman bahkan setelah hampir membunuh Rasulullah. Bahkan itu. Ada yang beriman justru setelah berperang benar-benar membunuh banyak kaum muslimin. Seperti Khalid bin Walid. Kalau yang tadi hampir membunuh seperti Umar bin Khattab. Ada yang macam-macam ya. Jadi ini menunjukkan bahwa proses keimanan seseorang itu berbeda-beda. Tapi ada juga seperti misalnya Abu Jahal, Abu Lahab. Yang belas bahkan terang-terangan tidak beriman, sampai mati pun tidak beriman. Tapi ada juga yang di lahirnya seperti beriman, tapi di dalamnya enggak. Ya orang-orang disebut orang munafik. Orang-orang yang munafik itu di Madinah itu kan banyak waktu itu ya. Yang di lahirnya menyatakan, ya saya mendengar, saya taat, sami'na wa ata'na. Tetapi dalam prakteknya sami'na wa asoyna.
saya mendengar tapi saya abaikan. Itu bahwa benar-benar beruntung orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid dan seterusnya, itu Abu Thalha dan sebagainya. Benar-benar karena mendapatkan jatah benar, jatah selamat. Kenapa ya? Karena memang beriman itu tidak mudah. Kemarin sudah kita pelajari bersama tentang surat Al-Hujurat ayat 14. Di mana ada orang Badui, Arab Badui, mengatakan dia beriman, tapi kalau Allah bilang Muhammad sama dia belum masuk ke hatimu. Lah iman itu seperti apa? Di sini disebutkan nih ciri-ciri orang beriman. Itu orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Khusyuk. Jadi tidak hanya sholat. Ini yang kemarin saya sampaikan berkali-kali. Bahwa sampean kalau diajarin, yang penting sholat, diterima gak diterima urusannya Allah. Jangan ya, jangan mau. Kita sudah kadung sholat, ayo berusaha khusyuk. Ayo berusaha khusyuk. Sholat itu dinilai dari kekhusyuannya. Kalau sah dan tidaknya memang dinilai, yang penting sholat dari kaifiahnya, syarat rukunnya sudah dipenuhi, itu memang sudah sah dan tidaknya dilihat dari situ. Tetapi diterima dan tidaknya itu Allah punya syarat lagi. Satu diantaranya adalah khusyuk. Dan ini menjadi syarat sebagai orang beriman. Orang beriman itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dalam sholatnya itu khusyuk. Gitu. Dan itu memang yang disampaikan Allah bahwa kita itu oleh Allah diperintahkan untuk sholat itu secara khusyuk. Gitu. Jadi kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Berat memang. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 45. Surat Al-Baqarah ayat 45. Monggo. Siapa yang tadi belum baca silakan. Jin Gus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Shadaqallahu. Ini dari ayat yang dibaca oleh Pak Warso tadi jelas itu bahwa kita diminta untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Tapi pertolongan itu bisa didapat dengan sholat yang khusyuk. Gitu. Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk yang apa ya? Kita diperintahkan misalnya bahwa sholat itu harus tumakninah.
bacaan harus tartil, gitu kan? Tak boleh gusa-gusu. Jadi ayat perintah untuk sholat khusyuk itu jelas ya. Nggak boleh sakar PDW. Kita mulai dari takbiratul ikram sampai kemudian ruku, i'tidal, sujud, sujud di antara dua duduk di antara dua sujud, kemudian i'tidal lagi, ruku lagi dan seterusnya. Itu wajib tumak ninah, wajib gitu ya. Nggak boleh kemudian sakar PDW kita di depan kadang hanya seorang bupati aja pelan-pelan banget tuh. Lah kok kemudian kita di hadapan Allah sakar PDW itu. Ya. Jadi ada seorang sholat di depan Rasulullah gitu ya. Ada hadis ini Sahih Muslim, Sahih Bukhari, muttafaq alaih. Ada seorang sholat, kemudian oleh Rasulullah diperintah sholat lagi. Kemudian beliau bilang, saya sudah sholat ya Rasul, sholatlah lagi. Kemudian setelah sholat, diperintah Allah, Rasulullah sholat lagi. Kembalilah dan sholatlah. Karena kata Rasulullah, karena Rasulullah bilang, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembalilah dan sholatlah. Sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah tahu bahwa sempurnakanlah rukukmu dan sujud kalian. Dan kesempurnaan itu hanya tercipta jika dilakukan dengan tumak ninah. Ya. Artinya orang tadi sudah sholat sampai beberapa kali di mata Rasulullah belum sholat. Karena apa? Karena tidak dilakukan dengan tumak ninah. Tidak dilakukan dengan khusyuk. Itu ukurannya. Jangan kita bikin ukuran sendiri. Ya kan? Jangan kita bikin ukuran terus kemudian yang penting sholat, yang penting ini. Akhirnya kita mengurangi kualitas sholat kita hanya karena kita memang saenake dewe gitu ya. Kalau kita memang ingin mencapai ayat ini, bahwa satu di antara kriteria orang beriman itu adalah alladzina hum fi sholatihim apa? Khosyi'un. Yang kedua, ciri dalam ayat ini surah orang beriman itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang terhadap perbuatan yang sia-sia itu menjauhkan diri, berpaling, tidak suka ikut di dalam forum atau di dalam sebuah gerakan arang arus yang sia-sia, baik di medsos maupun di dunia nyata. Kira-kira apa hal-hal yang sia-sia, yang ya tidak ada gunanya lah mengikuti itu. Kira-kira apa coba? Coba dulu apa? Supaya kita juga bisa dari itu. Supaya kita menabung satu di antara ciri orang beriman itu. Apa kira-kira hal-hal sia-sia di masa sekarang yang bisa termasuk di dalam ayat ini yang patut kita hindari, termasuk lahun atau loho. Apa kira-kira? Coba ayo, saya pengen dapat insight dari sampean semua. Apa ya? Kira?
Enggak, silakan berpendapat. Ini Gus, orang yang bisa menjauhkan diri dari apa Apa? perguncingan yang jelek, Gus. Rasan-rasan. Ya, rasan-rasan atau gosip. Oke, satu. Kira-kira gosip ini sebatas gosip di perumahan atau gosip jurnal, gosip politik, atau gosip apa ini? Kira-kira. Gosip sama tetangga, Gus. Kira-kira. Gosip sama tetangga. Terus apa lagi? Gosip apa lagi? Gosip politik nggak masuk? Masuk, Gus. Nah, ayo, apalagi silakan, silakan. Penyebar Usul, fitnah, silakan. penyebar fitnah, Gus. Menyebar fitnah. Apalagi? Loh, ini penting untuk kita loh, dulur. Sama harus mampu menganalisa, kemudian memetakan yang dimaksud al-lahwun di sini dalam Al-Quran ini apa? Dan di masa sekarang, sia-sia, fenomena sia-sia, kebiasaan sia-sia, yang kalau kita ingin jadi orang beriman harus kita hindari, harus saling sesuatu yang sangat viral, sangat disukai banyak orang atau apapun, tidak peduli. Karena standar kita adalah pokoknya saya pengen jadi orang beriman. Nah, apa kira-kira? Nongkrong-nongkrong yang tidak ada gunanya, Gus. Nongkrong. Malah ibu-ibu yang tahu. Ini bapak-bapak kok pada diam semua ini? Ayo. Drama curhat itu, Gus. Apa Pak Jo? Sekarang, apalagi kira-kira? Sekarang yang lagi tren kan ini, Gus. Yang lagi tren maunya juga enggak ngelihat sebenarnya, tapi begitu di Facebook itu kan muncul antara asli dan enggak asli itu. Membedakan foto saya sama Pak Warso aja loh kok enggak bisa. Ini kadang ikut jengkel juga ya, guys. Iya. Emang dibikin jengkel. Berarti kita harus berpaling dari itu. Apalagi? Melihat video-video di Facebook yang buruk-buruk, Gus. Melihat video yang buruk-buruk di Facebook. Apalagi? Ayo, supaya kita benar-benar mampu ya memahami ini secara kontekstual. Karena kalau kita nanti tidak bisa memahami ini secara kontekstual, kita mungkin hanya apal, misalnya lagu-lagunya, makhrajnya. Anak kita mungkin juga sudah tahu dan mungkin hafal juz ini, kita bangga. Oh, anak saya sudah hafal juz ini. Ternyata terhadap lagu ini masih tidak mu'ridun, tidak berpaling, masih suka dengan hura-hura, masih suka dengan hal-hal yang harusnya dihindari. Apal ayatnya tetapi tidak apal bagaimana cara mengimplementasikannya.
Banyak dulur, anil lahwi ini kita harus mu'ridun. Banyak sekali. Kebiasaan apa ya, belanja-belanja yang tidak perlu, kebiasaan pamer, kebiasaan flexing. Enggak, kan banyak itu hal-hal yang kita harusnya mu'ridun. Ya. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan terhadap zakat mereka itu melakukan. Nah, inilah. Jadi orang beriman itu tidak hanya kemudian aku beriman kepada Rasul. Rasul merintahkan zakat. Quran merintahkan zakat. Tapi tidak melaksanakan. Nah ini kritik untuk kita. Kalau kita ngaku beriman, jangan lupa zakatnya. Zakat itu sebenarnya punya kekuatan memaksa ya. Tapi karena di masa sekarang tidak mungkin memaksakan itu, harusnya dipaksa. Nah kita orang beriman ini harusnya tanpa dipaksa dulu. Sudah tahu kalau itu sebuah fardu, sebuah kewajiban, bahkan masuk di dalam rukun Islam, ya sudah kita laksanakan dengan disiplin tanpa dipaksa. Apalagi di ayat ini disampaikan sebagai sebuah kriteria kalau kita mau disebut orang beriman. Ayo dibayar zakatnya, dihitung aset-asetnya itu, omset-omsetnya itu, jangan dihitung menurut nafsu. Setelah dihitung, kok akeh? Loh gimana? Kok banyak? Loh gimana? Kalau nggak mau zakat banyak, ya jangan punya harta banyak, simple. Kan gitu. Ya, itu sudah wajib. Makanya Allah berfirman itu, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka itu, dan selalu Allah itu menyampaikan amwalihim itu mimma rozaqnahum. Itu sebagian dari yang kami berikan, berarti bukan karena kamu, tapi karena kami, kata Allah. Milik kami itu. Nah, pemahaman itu yang harus kita tanamkan supaya tidak berat ketika harus mengeluarkan zakat. Padahal ini masih zakat. Zakat itu kan ukuran untuk orang yang pelit. Kenapa karena ukuran pelit? Karena kalau nggak dipaksa nggak keluar, berarti kan masih pelit. Sodakoh baru ukuran itu benar-benar dengan ukuran iman tuh. Sodakoh itu sukarela karena sifatnya sunnah. Walladzina hum, yang keempat, li furujihim hafidun, dan mereka terhadap kemaluan mereka memelihara, ndak asal ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka hanya melakukan itu, persetubuhan itu hanya kepada para istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Kalau itu tidak tercela. Tapi famani betago waro adzalika faulaika humul adun. Kalau di luar itu masih mereka mencari-cari, maka mereka itulah orang yang sudah melampaui batas. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang ketika diberikan amanat dan berjanji, mereka itu menepati, memeliharanya. Ini lawan kata dari munafik, di mana munafik itu cirinya adalah idza ahada, ketika dia berjanji itu akhlafa, pasti menyelisihi, enggak ditepati. Ketika mereka dipercaya, idza tumina, mereka khona, berkhianat.
tidak menepati juga, itu orang munafik. Tapi kalau orang-orang beriman ini, alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, terhadap amanat yang diberikan, mereka diamanahi, yang mereka amanah ditunaikan seperti sesuai amanahnya, dan ketika dia berjanji dia tepati. Nah, sampean dan saya harus jangan suka mengingkari janji. Besok saya datang ya, nggak datang, gampang itu, nggak boleh, jangan begitu. Yes, kapan besok ya? Bulan depan ya? Tunggu, nggak ada. Gampang nanti tak ganti, nggak diganti. Hal kecil, tapi itu bisa menggerogoti nilai keimanan kita. Dipercaya untuk jadi kepala ini, ketua itu, amanat atau itu. Jabatan A, jabatan B, amanat itu. Jabatan A, jabatan B, meskipun hanya jadi ketua warga, ketua apa, itu amanat. Jangan dikhianati amanat itu hanya karena iming-iming kenikmatan duniawi. Naudzubillah min dzalik. Jangan ya. Walladzina hum, yang keenam, ala sholawatihim yuhafidun. Mereka terhadap sholat mereka. Kalau yang pertama tadi sholat saja, artinya mungkin terhadap yang wajib. Sementara sholawatihim ini baik yang wajib maupun yang sunat, yuhafidun, mereka memeliharanya. Jadi tidak hanya sholat wajib, yang keenam ini ditambahi dengan juga sholat sunat. Yang terakhir, ulaika humul warithun, dan mereka itulah yang ketujuh, dirinya nanti kelihatan di akhirat, yaitu orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Mereka pawas alladzina yarithunal firdausa, mereka lah orang yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya Allah, gak kepengen tadi lur. Saya tadi orang beriman yuk. Oke, enggak, kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Oke, kalau tidak ada, ayat di ayat 11 tadi itu menjadi kunci dari kita ya. Semua kriteria tadi adalah kriteria untuk menjadi orang beriman. Dan kriteria menjadi orang beriman itu ujungnya adalah supaya kita menjadi pewaris. Jadi pewaris apa? Nah ini baru keren. Kalau cuma pewaris perusahaan Apple dengan nilai valuasi market sekian ribu triliun, ya terus kenapa? Yang dimakan juga cuma satu piring. Tapi kalau pewaris Firdaus, nah ini loh dulu. Pewaris Firdaus, ini baru keren bener ini. Yang harus kita perjuangkan dan layak bangga itu ya pewaris Firdaus ini. Ya, makanya mulai dari sholat yang khusyuk harus kita pertahankan. Dari hal-hal yang tidak berguna kita harus berpaling. Zakat tunaikan. Kemudian memelihara kemaluan. Yang kelima, mereka terhadap janji dan amanah itu mereka sangat bisa dipercaya serta menepati janji. Yang keenam, terhadap sholat mereka baik yang wajib maupun sunnah, mereka benar-benar komitmen dan konsisten menjaganya. Dan yang ketujuh terakhir adalah, dan itulah cirinya mereka akan mendapatkan surga sebagai pewaris pemilik surga Firdaus. Mereka yang paling utama itu apa surga Firdaus? Hum fiha khalidun,
mereka kekal di dalamnya. Jadi tidak usah tua, tidak usah mati sudah di sana selamanya. Disinilah menua keriput, ya kan? Tuh, di sana juga tidak mendengar lagi berita-berita yang menyakitkan hati antara palsu dan tidak palsu. Tidak ada di sana, asli semua sudah enak di sana. Kalau di sini, waduh, makanya saya tutup telinga, tutup mata sama mereka-mereka itu. Mending ngurusi kajian tafsir ya. Saya rasa itu bisa kita pelajari hari ini. Alhamdulillah 11 ayat dari surat Al-Mu'minun. Mudah-mudahan menjadi basic utama kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Semoga seluruh dulur kajian tafsir ini beserta keluarganya diberikan Allah nilai keimanan dalam hati, bukan hanya iman yang yakin, tapi juga yang yakin sampai hakul yakin, sebagai bekal kita menjadi pewaris-pewaris Firdaus. Amin. Dan Allah merahmati kita, menunggu kita dalam surat Al-Mu'minun. Min Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal akhirat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa la barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la yudhillu man yadhillu man hadayt tabaraka rabbana wa ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma daf'ana al-bala' wal waba' wa hasdina min al-jinni wa syaitan wa rabbana natina wa lana. اللهم ارفع درجاتنا في الجنة. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين اللهم زدنا رحمة اللهم أفرغ لنا الصبر والصبر لمن نفسنا. أعوذ بالله من جود البلاء والبدر الشقاء والغداء شهادة العالم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى مدى الشهداء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.